Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Syukur alhamdulillah ada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kajian kita pada hari ini adalah menanggapi pelaksanaan ibadah haji, non visa haji, dan kuota haji. Pada tahun ini banyak masalah haji yang terjadi di tanah suci. Karena haji ini perlu dipahami itu ada 3 jenis ibadah haji. Ada ibadah haji reguler, ada haji plus atau haji khusus, ada haji furoda. Jadi yang mana kita ikuti ini? Syaratnya itu tentu ada masing-masing tertentu. Kalau ibadah haji reguler ini mendaftar langsung melalui Kementerian Agama. Dan di sini tentu ada antrian yang cukup panjang. Waiting list ini adalah makan waktu puluhan tahun. Makanya ada orang yang menawarkan ibadah haji berangkat tahun itu dengan visa yang bermacam-macam. Maka tahun ini ada visa yang dipalsukan. Ada visanya, visa umroh, lalu bertahan nunggu masalah musim haji baru dia pulang. Ini masalah ini. Makanya kita berharap pada saudara-saudara kita yang akan mendaftar haji, dia harus tahu berapa lama menunggu. Waiting list itu berapa lama. Makanya dia harus paham, mengikuti perkembangan yang ada. Setelah dia ditentukan misalnya 18 tahun lagi berangkat, mendaftar hari ini. 20 tahun lagi dia mau daftar hari ini. Sesuai dengan wilayah masing-masing. Ada yang sampai 30 tahun lagi baru bisa berangkat. Berarti dia harus mengikuti perkembangan itu. Kemudian ada ditawarkan haji plus. Bisa berangkat tahun itu dengan harga yang murah. Nah, ini bisa gak jadi. Nah, ada itu sudah ada ketentuan haji khusus itu ya berapa ribu dolar, misalnya $8.000 Amerika dengan taksiran Rp16.000. Nah, ada haji furoda atau mujamalah. Ini bisa berangkat tahun itu. Mendaftar haji plus itu ke travel yang sudah resmi izinnya dan mereka mendaftarkan ke. Kalau haji furoda itu langsung mendapat jatah ada travel yang sudah resmi izinnya dan ini harus mendaftar ke Kementerian Luar Negeri Saudi. Itu jalurnya begitu. Makanya harus dipahami. Jadi kalau itu hajinya bisa berangkat dengan harga yang murah, 75 juta, 100 juta, ini tidak ada kepastian. Makanya harus kita memahami mana yang harus kita ikuti program haji ini supaya tidak menjadi masalah keberangkatan. Oleh sebab itu kita melihat ya, kita
ada penambahan kuota haji diberikan kepada Itjen Haji, Kementerian Agama. Lalu lihat perkembangan yang kita perhatikan, ada juga masalah di sini. Kuota yang diberikan, tambahan kuota itu tidak diberikan kepada orang yang sudah lama menunggu antrian itu, tetapi diberikan kepada orang yang bisa dinegosiasi tentang harganya. Ini kepada pemerintah kita harapkan yang terjadi itu lagi. Ini sudah anggota DPR itu memberikan penjelasan kenapa itu terjadi. Inilah, kita harus kembali kepada dasar-dasar yang ada tentang pelaksanaan ibadah haji. Orang-orang yang dulu di situ adalah orang-orang yang bisa memperhatikan pengumuman ini hingga tidak terancam pelaksanaan ibadah haji ke depannya. Karena ini merugikan jemaah kita. Sudah puluhan tahun dengan berjualan setiap hari mencicil. Puluhan tahun sudah berjualan kecil-kecilan, menabung setiap hari untuk ada harapan dia berangkat sampai 15 tahun, sampai 17 tahun dia menabung. Akhirnya dia bisa berangkat. Tetapi ini ada masalah. Apabila ibadah haji ini dinaikkan setiap tahun, maka orang yang tadinya tidak bisa melunasi tentu terkendala untuk keberangkatan. Maka kita lihat perkembangan banyaknya WNI yang berangkat haji melalui visa ziarah. Ya, mereka tertangkap, kita sedih. Ada 22 visa ziarah dilarang masuk ke Masjidil Haram, dilarang dari Madinah untuk ke Mekah. Ya, mereka akan membayar denda sampai 40 juta rupiah. Dan pelaksana atau level yang mengajak mereka lakukan ibadah haji itu akan dikenakan ya denda yang lebih besar 200 juta rupiah. Dan mereka harus dikurung 6 bulan dan 10 tahun ke depannya tidak bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Ini adalah suatu pelajaran. Ke depannya, bagi kita yang ingin berangkat melaksanakan ibadah haji, hendaklah kita melalui jalur-jalur yang jelas. Karena kalau sampai di Mekah, sampai Madinah, pulang deportasi ke Indonesia, ya nggak bisa apa-apa. Biaya yang dikeluarkan itu percuma. Karena hari ini kita lihat banyaknya razia-razia yang dilaksanakan di kontrakan-kontrakan yang ada di Mekah dan ada di Madinah. Mereka tidak ada visa haji, mereka akan menjadi masalah di Kejaksaan Arab Saudi. Makanya ibadah haji ini kalau memang itu bisa tidak terjaring oleh tugas yang ada di Arab Saudi, mungkin mereka tidak masalah. Tetapi begitu ketatnya hari ini pemeriksaan di Arab Saudi tentang pelaksanaan ibadah haji yang visanya itu tidak bisa haji, itu menjadi masalah. Makanya Allah sudah memanggil kita, lillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man kafara wa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wajib bagi manusia melakukan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang sudah mampu. Jadi kemampuan itu ada biayanya. Bagi orang yang berangkat ada biaya keluarga tinggalkan, aman dalam perjalanan, kemudian kesehatan, kondisi kesehatannya itu memungkinkan. Jadi nampaknya aman dalam perjalanan ini ada masalah ini. Aman terhadap pemerintah Arab Saudi karena mereka ini tegas melaksanakan hukuman itu. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi di sana dilaksanakan dengan benar. Sulit kita untuk negosiasi terhadap peraturan yang ada di Arab Saudi. Bahkan kalau kita membawa
Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang itu tazkiyah besar, itu pasti kita derajat. Ya, walaupun tidak ada benda-benda yang dilarang, tapi mencurigakan kita kena denda. Ada urusan bagian perdendaan di situ karena mencurigakan terhadap keadaan manusia. Begitulah, ya, pelaksanaan peraturan yang ada di Arab Saudi itu bagi jemaah haji dan umrah itu sangat ketat sekali. Maka kita harus menyiapkan diri kita, menyiapkan kesehatan kita, menyiapkan bekal kita, menyiapkan aturan-aturan yang ada, siap kita patuhi, sehingga kita melaksanakan ibadah itu tidak menjadi suatu masalah bagi diri kita. Apalagi jangan sampai ada visa yang dipalsukan. Nah, ini sangat fatal sekali. Ya, kalau ibaratnya tadi ada orang visa ziarah, ya, turis, lalu dia melaksanakan di situ umroh, kemudian menghitung waktu masa visanya masih ada, langsung haji, periksa ternyata bisa umroh, ini mungkin tidak begitu berat. Tetapi kalau visa itu dipalsukan, ini namanya sangat fatal. Jadi kita harus hati-hati supaya kita melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan khusyuk. Maka kita perlu memperhatikan aturan-aturan yang ada sebelum kita berangkat, dan visa yang digunakan visa apa, kemudian pengurusan semua dokumen-dokumen itu harus jelas berdasarkan legalitas daripada, ya, sesuatu yang berkenaan dengan pengurusan itu adalah orang-orang yang benar untuk mengurus kepergian kita haji dan umrah. Semoga tanggapan ini menjadi perhatian bagi kita semua, baik itu penyelenggara haji, baik itu travel-travel yang mengurus KBIA-nya, ataupun kita sebagai individu yang akan berangkat, haruslah tahu kita itu jalur regulernya, ya, haji khususnya atau haji furodanya. Dan persyaratan-persyaratan itu harus kita ikuti sehingga kita dapat harapkan haji kita itu haji yang mabrur. Semoga saudara-saudara kita yang sedang berangkat atau punya masalah visa di sana, semoga Allah berikan kemudahan bagi mereka untuk dapat kembali pulang ke tanah air kalau tidak memang diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan semoga semuanya itu ada hikmahnya ke depan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.